cara ngonten. So, cara ngonten yang gue bakal utarain di sini itu adalah yang gue lakukan sekarang. Gue pakai rekordan Loom, gue pakai platform School, dan kadang-kadang gue visualisasiin ke audiens biar lebih lebih bener-bener nyerap apa yang gue maksud, apa yang gue utarain ilmunya, dan ya biar bisa nangkep ke audiens. Gue rasa itu 3. Loom, pakai Loom yang gue maksud di sini, platform School, dan juga gue pakai Canva untuk visualisasi. Itu ada 3. So 3 platform itu semuanya gratis. Walaupun Loom yang gue maksud, itu aplikasi record yang gue maksud, itu ada free trial 14 day. Jadi kalau misalnya lu 14 day, lu bisa ngakalin, lu harus buat akun baru biar lu dapat 14 day free trialnya lagi gitu. Ini gue gak disponsor karena gue masih punya subscriber yang dikit bro. So biar gue bisa dipromosin hal semacam, lu bisa subscribe video ini dan lu like dan lu komen. Walaupun di komen itu dalam fase yang gue sekarang gue gak mau ngeliat komen dan hal semacamnya. Dan ya karena itu untuk ketika gue baca komen, gue akan ngaruh ke diri gue. Bisa jadi gue menjadi makin worse ketika gue membaca YouTube komen. So kita langsung masuk cara ngonten. Caranya adalah seperti hal yang gue lakukan ini bro. Canva, pasti lo tahu software ini. Ini Canva software yang mungkin lo gunain kalau misalnya lo adalah suatu pelajar. Itu lo gunain buat bikin PPT. Tapi ketika gue buat channel ini, yaitu bisa dibilang bisnis gue, itu gue pakai buat coret-coretan. Ya nggak apa-apa bro. Ini gue dapat referensi dari beberapa podcast yang gue dengar beberapa hari yang lalu. Tapi gue pakai, ya gue masih pelajar dan gue masih jadi mahasiswa, dan gue pakai buat PPT itu di Canva untuk gue kolaborasi dan hal semacamnya. Lagi-lagi ini bukan promote dan hal semacamnya, karena gue masih memiliki subscriber yang dikit kalau boleh jujur. Dan ketika itu mau bantu gue, bisa subscribe video ini, subscribe channel ini, like video ini, komen biar engagement naik dan hal semacamnya. Dan jangan lupa untuk yang paling lebih bermulianya lagi, lu join program school yang ada di bawah video ini. Walaupun itu berkaitan dengan fitness, tapi bisa kita bisa mainin jadiin bisnis untuk lu yang misalnya mau jadi content creator dan semacamnya. Apalagi lu misalnya mau berhubungan dengan fitness, kita bisa ngomong di program school yang gue maksud. Dan programnya itu ya ini bro, ini Six Pack Unlock. Ini ada community-nya, lu bisa chat di gue, nanti gue bisa bantuin, atau mungkin member lainnya bisa ngejawab apa yang dalam pikiran dan semacamnya. So kita masuk lagi di platform School. Bagaimana dengan teks yang gue taruh di sini? Gue pakai platform School. Dan bagaimana software untuk record? Gue pakai aplikasi Loom. Seperti di mana ya? Ini bro, yang gue kasih tahu di kursornya. Pakai aplikasi Loom. Cara gimana lu kalau nggak tahu Loom, Loom? Ini sih ya. Ini Loom untuk record. Loom record. Nah bisa lu cari di Google dan semacamnya, lu pasti bisa. Lu smart pasti. Ini gue download, gue pakai softwarenya, gue pakai aplikasinya, gue bukan pakai ekstensi Chrome karena ya gue udah mencoba kudanya dan gue lebih enak pakai aplikasinya. So jangan ngebuang waktu kalian untuk kalian eksperimen. Gue harus pakai akses dulu, apakah ini enak apa enggak. So itu nggak enak bro. Aplikasi Loom, it's very fantastic bro. Ini benar-benar gue masih ada ketinggalan informasi yang harus gue kasih ke kalian. Lo bisa join program gue di link paling atas di bawah video ini. Walaupun itu berkaitan dengan fitness, apalagi lo ingin menjadi suatu perkara fisik yang dimana masa lalu tidak memiliki kehormatan yang cukup dari adik kelas lo misalnya seperti lo udah menjabat menjadi suatu ketua OSIS ataupun ketua basket, tapi lo kehormatan dari adik tingkat lo dan hal semacamnya itu malah sama aja gitu, bahkan turun dan hal semacamnya. Karena ketika lu menjadi ketua basket, lu menjadi akrab sama adik kelas lu menganggap lu temen,
dan jadinya dia ini karena dia ini masih bocah ya, nggak bisa set boundaries, nggak bisa mengatur suatu batasan, nggak tahu mana yang perlakuan seperti ini harusnya seperti ini, perlakuan seperti ini, dan perlakuan ke beliau seperti ini. Lu tidak ada kehormatan dari adik kelas lu padahal lu sudah memiliki jabatan, karena ya jabatan nggak buat kehormatan dari beliau itu nggak naik ya, atau semacamnya. Tapi apa, yaitu fisik lu harus kuat, ban lu harus gede dan semacamnya. Go to the gym, make bigger. Lakukan 4 kali sehari mulai secara step by step. Mungkin sekarang misalnya di hari Rabu, kalau sekarang di hari Rabu guys, biasanya kalau lu makan 4, Jumatnya makan 3, selang-seling. Gue tahu lu makan 3 kali sehari. Jangan lupa untuk pergi ke gym no matter how old are you. Walaupun di sini gue bakal kasih tahu visualisasinya. Dan gue seorang pembaca buku, gue mendominasi keseharian gue itu dengan hal yang positif. Gue membaca buku bukunya Arnold Schwarzenegger, gue nggak tahu pronounce gimana. Kalau nggak tahu Pak Arnold ini yang main di filmnya, film perobotan, film robot apa sih namanya, Terminator ya. Nah itu badannya keren kan. Ya itu gue baca bukunya berkaitan dengan fisik. Dan beliau ini menyarankan kalau misalnya jangan pergi gym deh kalau lu masih umur 12 tahun, 15 tahun, lu masih kelas 10, lu berarti kelas 10 itu umur 15-an ya. 15-an lu jangan pergi ke gym, lu mending renang dan sama cewek. Kalau gue no, lu pergi ke gym. Walaupun lu dengar sekarang di 12 tahun, lu pergi ke gym karena itu bisa ningkatin sosialisasi lu, teknik-teknik hal lainnya lu bisa tingkatin dan semacamnya. Lu bisa mendapatkan suatu kehormatan dari situ, ada kelas lu dan hal semacamnya. Dan jangan lupa untuk kalau ada kelas bela diri, boxing dan semacamnya lo ikut, karena itu bisa ninju ada kelas lu yang gak hormat sama diri lo. Maka 4 kali sehari mulai secara step by step. Ini yang gue udah bilang. Gue tahu lu makan 3 kelas, no matter kalau tapi lu harus pergi ke gym seperti yang gue jelasin tadi. Mungkin lo punya mindset dan pengetahuan kalau bisa ke gym itu ketika udah SMA atau misalnya lu udah 17 tahun dan hal semacamnya. Cuman jangan dengerin mindset itu. Duit, go to the gym. Tuh telinga dari influencer yang gak boleh untuk pergi ke gym ketika lu masih umur 11, 14 tahun dan hal semacamnya. Aku lagi buat video Bentar. Kita pause. Oke. Ya, umur 11 sampai 14 tahun harus pergi gym. Walaupun dia ya jangan dengerin kalau itu tidak baik. Bukan tidak baik, tapi lo emang harus ada pembimbing dan semacamnya. Tapi karena itu lo bisa belajar sosial, lo salam tinju ke setiap member di gym dan semacamnya. Dan jangan lihat orang itu obesitas atau tidaknya, walaupun ya bisa jadi ketika lu minta tolong ke orang yang mungkin lu gak mau fisik yang menjadi dia karena dia obesitas dan semacamnya, tapi lu bisa curi tekniknya dulu, nanti lu kembangin. Ya lu bisa mendapat pertemanan juga dengan tapi temen di gym itu ya masih tidak disiplin sih terhadap dirinya. Walaupun ya gue nggak bilang lu harus jadi temen di lingkungan gym dan semacamnya, karena lu tahu kalau misalnya pergi gym masih ada orang yang ngerokok, masih ada yang tidak mengatur akan makannya dan semacamnya. Tapi ya cukup menjadi apa ya gue bilang, gue nggak ada istilah terkait dengan hal itu, cuman lu bisa sosialisasi di situ. So sekian dari video gue, see you tomorrow.